Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Mulyawardana, NIM 2018-371. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan, kedua keadilan, yang ketiga nubuah atau kenabian, yang keempat khilafah atau pemerintah, dan yang kelima ma'ad atau hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Yang kedua adalah keadilan. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Nah, Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali taubat ke asal-muasal segala sesuatu, yaitu Allah. Nah, sifat-sifat utama Nabi yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah sidik, yaitu benar atau jujur, amanah, yaitu tanggung jawab, dapat dipercaya, fatonah, yaitu kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas, dan tablik atau komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran. Yang keempat itu khilafah atau pemerintahan. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Yang kelima, yaitu ma'ad atau hasil. Walaupun sering kita dengar pengertian ma'ad adalah kebangkitan, tetapi secara harfiah berarti kembali. Pengertian tersebut berkaitan dengan surah Al-Alaq ayat 8, yaitu dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hal ini juga jelas bahwasannya kita tidak boleh terobsesi oleh kenikmatan di dunia saja, terlebih pengelolaan ekonomi yang semakin berkembang, melainkan harus mengingat tujuan kita di akhirat nanti dan mengamalkan apa yang Maha Esa perintahkan dari sekarang. Dari kelimanya kita dapat menurunkan 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam, yaitu multi ownership atau kepemilikan multijenis. Itu prinsip ini terjemahan dari nilai tauhid itu sendiri. Seluruh isi yang ada di muka bumi dan seisinya adalah Allah. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Yang kedua yaitu freedom to act atau kebebasan untuk bergerak atau usaha. Peran sifat Nabi dan Rasul menjadi tauladan yang patut kita amalkan, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tablik.
Dari keempat simpulan tersebut, bila digabungkan dengan nilai keadilan dan sistem khilafah, akan melahirkan konsep free to act bagi setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Yang terakhir ada social justice atau keadilan sosial. Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'at telah melahirkan prinsip sosial. Di dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya untuk memberi keadilan atau keseimbangan sosial terkait antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.